Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildano Raffi, NIM 0514444629, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 1 mata kuliah administrasi server. Oke, kita langsung menuju ke praktikumnya. Oke, baik, kita langsung melakukan praktikumnya. Jadi pada praktikum kali ini saya menggunakan virtual machine dari VMware, tidak menggunakan VirtualBox dengan alasan VirtualBox terlalu berat saat saya menginstal CentOS 7-nya. Jadi alternatif lain di sini saya menggunakan VMware sesuai arahan yang ada di modul. Oke, kita langsung coba jalankan CentOS-nya. Oke, seperti ini lebih oke. Oke, soal yang pertama itu diminta untuk login udah ke CentOS lalu menggunakan akses root. Kita open terminal dulu. Oke, sudah ya. Masuk ke mode root. Selanjutnya yang B, pembuatan user baru. Diminta untuk membuat user baru dengan detail yang pertama, user 1 ada nama lengkap mahasiswa, nama saya, user pakai NIM, username-nya, passwordnya oke sesuaikan, user 2 user test, nama lengkapnya, username user test, password sesuaikan. Setelah itu user dibuat dan ditampilkan menggunakan perintah cat etc password di file etc. Oke. Menggunakan perintah user add. Oke, kurang lebih seperti ini user add-nya, selanjutnya passwordnya. Oke, sukses. Selanjutnya setelah kita membuat password dan user, kita akan ngeceknya menggunakan perintah ini. Oke, di sini ada user 1 ini, ada NIM, ada user test. Di sini juga kita bisa ngecek ini di bagian sebelah sini, akun setting. Oke, di sini ada Muhammad Wildano Raffi dan user test. Baik, kita masuk ke bagian selanjutnya, diminta untuk pengelolaan grup dan hak akses. Oke, masukkan NIM,
mahasiswa ke dalam grup yang setara dengan akses root yaitu well, lalu logout dari sesi root, kemudian login kembali menggunakan username mahasiswa. Oke, setelah kita membuat, langsung kita masukkan ke dalam grup. Sebelum itu kita akan cek dulu di dalam grupnya itu seperti apa. Oke, di sini name ini sebelum kita masukkan ke dalam grup well. Nah, ini ada grup well ya. Ini belum ada name saya. Di sini belum ada name saya. Saya akan masukkan name saya dalam situ menggunakan user mode. Ini nama grupnya, lalu name saya. Oke, di sini belum ada kan. Sekarang setelah kita tambahkan, kita cek kembali apakah ada. Oke, ada ya di grup well sekarang. Ini katanya setara dengan akses root grupnya. Selanjutnya kita logout. Lalu kita login menggunakan name yang setelah kita tambahkan tersebut. Oke, sudah masuk. Baik, kita menuju ke bagian selanjutnya. Selanjutnya manajemen password dan monitoring login, yaitu mengganti password username mahasiswa dengan password baru bebas. Yang kedua logout, lalu login kembali menggunakan password tersebut. Kemudian jalankan perintah menggunakan perintah lasso untuk memantau aktivitas loginnya. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengganti passwordnya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Masukkan password saat ini, password barunya apa. Oke, sukses. Selanjutnya kita diminta untuk logout lalu login kembali menggunakan password yang baru. Oke, sudah masuk. Lalu kita juga akan memantau aktivitas loginnya menggunakan perintah class. Oke, di sini terlihat aktivitas login. Siapa ya, who? Oke, ini. Oke, sudah selesai. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi DNS resolver dengan menggunakan edit file menggunakan metode sudo, lalu menambahkan konfigurasi DNS, nama server seperti berikut. Kemudian kita uji menggunakan beberapa perintah di bawah, dict dan nslookup. Oke, kita langsung coba. Yang pertama kita itu diminta untuk edit. Oke, menggunakan perintah ini resolve passwordnya. Oke, lalu kita akan menambahkan name server 208672222. Name server.
Kita periksa lagi, sudah benar. Oke, sudah benar. Kita exit. Yes. Enter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ya. Dengan perintah dik www.ut.ac.id. Oke, muncul seperti ini. Selanjutnya kita juga akan coba yang Google. Oke. Kita juga akan mencoba ns lookup www.t.ac.id. Oke, ada ya, muncul juga. Lalu kita juga akan mencobanya ns lookup.google.com. Name, address, password Google. Oke, sudah muncul. Bentar, kita periksa lagi. Kita coba cek kembali. Ini seharusnya sudah seperti ini sih. Oke, sudah seperti itu. Maaf, ternyata oke, sudah berhasil ya. Jalankan tadi saya memastikan terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Kita menuju ke bagian yang berikutnya, yaitu pengelolaan user test. Yaitu kita diminta untuk melakukan perubahan password untuk user test, lalu menghapus user test dari sistem, lalu menampilkannya kembali untuk memastikan bahwa si user test itu telah terhapus. Baik, kita coba langsung hapus. Ini kita di bagian name sudah. Kita sebelum kita hapus, kita pastikan dulu. Kita akan ganti passwordnya dulu deh. Kita coba ganti password dengan perintah sudo oke. Oke, seperti ini sudah sukses. Selanjutnya kita akan menghapus user test, tapi sebelum itu kita akan memastikannya dulu. Oke, di sini sudah terlihat user test masih ada ya. Akan kita hapus dengan cara menggunakan perintah user delete. Oke, sudah terhapus.
Kita cek kembali. eh, TC and then password. Oke, di sini user test berhasil dihapus. Kita coba pastikan kembali bahwa user test telah terhapus. Oke, sudah tidak ada ya. Di sini artinya user test sudah berhasil dihapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Output yang diharapkan, daftar, perubahan password, output perintah. Oke, bukti user test telah dihapus, sudah. Kurang lebih praktikum saya kali ini seperti itu. Kesimpulannya, saya sudah berhasil menjalankan praktikumnya sesuai instruksi praktik, yaitu login dan persiapan ke dalam CentOS, lalu membuat user baru juga. Yang ketiga yaitu mengelola grup dan hak akses. Yang keempat, manajemen password dan monitoring login. Yang kelima, konfigurasi DNS resolver. Yang keenam, pengolahan user test dan menghapusnya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila praktikum saya terdapat banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.